Kisah epik Bani Ngamit-Ngamit, legenda sang penguasa kegelapan. Di sebuah negeri yang dikenal dengan nama Konoha, pernah hidup seorang penjahat yang begitu ditakuti. Namanya bergema di setiap sudut, di setiap lorong gelap, dan di setiap desiran angin malam. Dialah Ngimat, seorang tiran yang kejam, sadis, dan menguasai dunia hitam dengan tangan besi. Setiap penjahat di negeri itu menjadikan dirinya sebagai teladan. Ia adalah simbol ketakutan dan kekuasaan. Tidak ada yang berani melawan atau mempertanyakan kehebatannya. Ngimat memiliki 3 anak yang mewarisi sebagian dari kebesarannya. Anak-anak ini dikenal dengan nama Ngamat, Ngamut, dan Ngamit. Namun, di antara ketiga anaknya, hanya Ngamit yang istimewa. Ia begitu tampan, cerdas, dan berbeda dari saudara-saudaranya. Karena bakat dan keunggulannya ini, namanya tidak tercatat dalam surat kependudukan negara, demi menjaga keberadaannya tetap rahasia. Ada ketakutan bahwa keistimewaannya akan membuatnya menjadi target dari musuh-musuh Ngimat. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Ngimat tumbuh dewasa, membangun dinasti kejahatan yang lebih besar. Legenda tentang Ngimat terus disebarkan oleh keturunannya, diceritakan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut. Selama 500 tahun, kisah Ngimat menjadi doktrin tak terbantahkan. Setiap keturunan menceritakan kejayaan kakek mereka dengan penuh kebanggaan, hingga di suatu masa, salah satu keturunan Ngamit mendirikan sebuah ikatan keluarga besar yang dikenal dengan nama Bani Ngamit-Ngamit. Namun, tidak semua keturunan dari Bani Ngamit-Ngamit mengikuti jejak gelap leluhur mereka. Beberapa dari mereka memilih jalan yang lebih damai, meninggalkan dunia kejahatan. Ini menimbulkan kecemburuan di kalangan penjahat pribumi lain yang merasa terancam. Dengan iri hati yang membara, seorang penjahat pribumi mengangkat fitnah keji. Ia menulis sebuah naskah provokatif yang berjudul, Membongkar Kepalsuan Nasab Ngamit-Ngamit, mengklaim bahwa Bani Ngamit-Ngamit bukanlah keturunan sah dari Ngimat. Argumen yang diajukan dalam teks itu sederhana namun tajam. Jika tidak ada bukti pencatatan nasab, maka nasabnya terputus. Tuduhan ini disambut dengan gembira oleh para penjahat pribumi lain yang tak ingin melihat kejayaan Bani Ngamit-Ngamit terus berlanjut. Namun, meski tanpa bukti formal, hubungan nasab Bani Ngamit-Ngamit dengan Ngimat tetap kuat, baik secara tradisi maupun agama. Menurut hukum fikih, nasab mereka tetap dianggap sah, karena tidak selalu diperlukan bukti tertulis untuk menjaga kelangsungan garis keturunan. Para lawan kemudian beralih ke teknologi modern, mencoba menggunakan tes DNA untuk menggugurkan klaim Bani Ngamit-Ngamit. Namun, hasilnya mengecewakan. Gen yang telah mengalami mutasi selama berabad-abad membuat hasil tes tersebut tidak akurat, dan teknologi mesin yang digunakan tak mampu menangkap jejak keturunan sejati. Perbedaan individual dan faktor lingkungan membuat hasil tes itu diragukan. Bani Ngamit-Ngamit tetap bertahan, menghadapi tuduhan demi tuduhan dengan kepala tegak. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka bukan terletak pada catatan formal atau hasil tes mesin, melainkan pada keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Ngimat terus hidup, menjadi api yang membara di dalam hati setiap keturunannya. Dan hingga hari ini, negeri Konoha masih berbicara tentang legenda epik ini, tentang Ngimat, tentang Ngamit, dan tentang Bani Ngamit-Ngamit yang terus melawan waktu, fitnah, dan teknologi, membuktikan bahwa darah dan warisan sejati tidak bisa dihapuskan begitu saja karena kebijakan mata syariat tetap mengakuinya sebagai keturunannya. Narasi ini kini lebih dramatis dan penuh konflik, dengan penekanan pada pertarungan antara tradisi, teknologi, dan fitnah. Semoga ini memberikan nuansa epik yang lebih mendalam. Kesimpulan, hanya orang yang isi kepalanya sebesar tai kuman yang mempercayai tesis yang membatalkan nasab karena hanya tidak ada bukti catatan. Salam waras dan akal sehat dari nomor WhatsApp 085550000005. Salam waras dan akal sehat dari nomor WhatsApp 085550000005.